Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video pembelajaran kali ini, materi yang akan dibahas adalah tentang peluang suatu kejadian. Stay at home, kita BDR ya. Nah, berikut langkah pembelajaran yang harus kalian lakukan. Yang paling utama adalah berdoa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga apa yang disampaikan dalam video pembelajaran kali ini dapat dimengerti dan dapat dipahami dengan baik. Amin. Nah, ini ada sedikit mind map pembelajaran di video pembelajaran ini gitu ya. Tentang peluang suatu kejadian itu sendiri, berarti kita bicara tentang kemungkinan kejadian kayak gitu. Nah, kemungkinan kejadian ini berarti yang namanya kejadian itu bisa pasti, bisa mungkin terjadi, atau bahkan mustahil terjadi kayak gitu ya. Nah, untuk menentukan nilai peluang suatu kejadian itu sendirilah yang merupakan tujuan pembelajaran kita pada video pembelajaran kali ini gitu ya. Berapa besar nilainya, bagaimana caranya, apa rumusnya, apa kalian bisa menentukan nilai peluang suatu kejadian gitu. Nah, yes you can gitu ya, asal kalian bisa menyimak video pembelajaran ini dengan baik agar tercapai apa yang menjadi tujuan pembelajarannya kayak gitu. Nah, ini ada 5 kejadian beserta kemungkinan kejadiannya gitu ya. Untuk kejadian nomor 1, besok matahari akan terbit. Nah, ini kalau kita asumsikan masih dalam kondisi normal, artinya belum terjadi kiamat gitu, maka kejadian nomor 1 ini, besok matahari akan terbit, ini pasti kayak gitu. Nah, untuk kejadian nomor 2, besok hari hujan. Besok hari hujan ini mungkin terjadi ya, karena udah mendung, udah gelap langit aja, belum tentu juga turun hujan kayak gitu. Jadi kemungkinannya adalah mungkin. Nah, untuk kejadian nomor 3, setelah malam akan siang. Nah, ini mustahil karena dari malam tentunya kita melewati pagi dulu baru siang. Nah, untuk kejadian nomor 4, bila sebuah dadu dilempar, akan muncul mata dadu 8. Nah, ini juga kejadian yang mustahil karena pada pelemparan sebuah dadu itu hanya akan muncul mata dadu 1 sampai mata dadu 6 aja, karena ada 6 sisi aja kayak gitu. Nah, untuk kejadian yang nomor 5, suatu hari manusia akan meninggal dunia, ini pasti terjadi. Maka dari itu kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang paling gak ada apa-apanya sih sebenarnya, gak boleh sombong kayak gitu ya. Nah, kejadian-kejadian yang mungkin pada pelemparan sebuah dadu ini tadi sudah dibahas, ada muncul mata dadu 1 sampai 6 aja gitu ya. Namun mungkin aja seseorang itu mengharapkan pada pelemparan sebuah dadu itu hanya muncul mata dadu genap, muncul mata dadu ganjil, muncul mata dadu prima, dan lain-lain. Nah, berapa nilai kemungkinan dari peristiwa yang diharapkan tadi itulah yang merupakan peluang suatu kejadian. Dengan kata lain, peluang suatu kejadian ini adalah perbandingan antara kejadian yang diharapkan dengan kejadian yang mungkin terjadi, atau bisa dirumuskan dengan PA sama dengan NA per NS. Dengan PA adalah peluang muncul kejadian A itu sendiri, NA sama dengan banyaknya anggota A atau banyaknya kejadian yang diharapkan gitu ya, dan NE sama dengan banyaknya hasil yang mungkin dari kejadian A. Nah, peluang kejadian A ini berada di antara 0 sampai 1. Ketika kejadiannya itu bernilai 0, maka kejadian tersebut adalah kejadian mustahil. Namun ketika peluang kejadian A itu sama dengan 1, maka kejadian itu adalah kejadian yang pasti terjadi kayak gitu. Kayak tadi, manusia suatu hari pasti meninggal dunia, itu pasti. Nah, for example gitu ya, sebuah dadu dilemparkan sekali, peluang muncul mata dadu prima. Oke, kita bahas di sini. Percobaan pelemparan sebuah dadu itu kita tahu tadi NS-nya ada
muncul 1-6 aja permukaannya. Nah, untuk bilangan prima itu sendiri kita cari nih dari 1-6 itu ternyata hanya ada 3, yaitu 2, 3, 5, sehingga NA-nya ini sama dengan 3. Banyaknya anggota A ini ada 3 aja gitu ya. Nah, kemudian dengan mudahnya kita menentukan nilai peluang itu tadi, PA sama dengan NA per NS. Jadi NA-nya 3, NS-nya sebuah dadu itu tentunya 6, jadi 3/6 itulah nilai peluang kejadian muncul mata dadu prima, yaitu 3/6 pada pelemparan sebuah dadu. Nah, untuk contoh nomor 2, sebuah dadu dilambungkan sekali. Pertanyaannya adalah peluang muncul mata dadu faktor dari 6. Nah, faktor dari 6 ini sama ya, NS-nya masih sama yaitu 6 kayak nomor 1 tadi karena sebuah dadu ya. Udah kalian pelajari juga di ruang sampel gitu ya. Nah, untuk faktor dari 6-nya sendiri yang langkah pertama di pembahasan, yaitu kalian cari dulu dengan mudah ya, faktor dari 6 tentunya 1, 2, 3, 6. Oke. Nah, sehingga NA-nya atau banyaknya kejadian yang diharapkan ada 4 ya. Nih ada 4. Dan dengan mudah kita bisa cari nilai peluang sama dengan NA per NS, sehingga PA sama dengan 4/6. Itulah nilai peluang dari munculnya mata dadu faktor 6 pada pelemparan sebuah dadu. Nah, contoh yang ketiga, sebuah dadu dilambungkan sekali. Peluang muncul mata dadu faktor prima dari 6. Nah, ini agak beda tipis soalnya kayak nomor 2 tadi. Tapi tadi faktor 6 aja, nah di sini faktor prima dari 6. Berarti kita cari dulu faktor 6 terlebih dahulu, yaitu sama kayak nomor 2. Faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, 6 gitu ya. Sehingga setelah itu kita cari dari 1, 2, 3, 6 tadi gitu, yang merupakan faktor prima dari 6 tentunya adalah hanya 2 dan 3 aja yang merupakan bilangan prima gitu dari faktor dari 6 itu sendiri, sehingga NA-nya ada 2 aja, sehingga dengan mudah kita menentukan nilai peluangnya sama dengan NA per NS sama dengan 2/6. NS-nya masih sama ya, kayak nomor 1 dan nomor 2 yaitu 6 gitu ya, karena sebuah dadu. Sehingga peluang muncul mata dadu faktor prima dari 6 pada pelemparan sebuah dadu itu adalah 2/6. Nah, ini contoh selanjutnya. 3 uang logam dilambungkan bersama-sama sekali. Peluang muncul paling sedikit 1 angka. Nah, bicara paling sedikit 1 angka berarti dia boleh 1 angka, mengandung 1 angka, mengandung 2 angka, dan mengandung 3 angka. Jadi paling sedikit soalnya ya, berarti lebih dari 1 gitu ya. Nah, di sini kita ada tabelnya, tabel pelemparan 3 uang logam. Ini udah pernah dipelajari di ruang sampel dan titik sampel gitu ya. Ada AAA sampai GGG, pokoknya ada 8 gitu ya. Nah, kita cari nih di tabel ini. Tadi kalau paling sedikit 1 angka berarti boleh lebih dari 1 ya. Jadi kita cari nih untuk yang 1 angka sendiri itu ada 3 titik sampel, yaitu AGG. Nih bentar. AGG, GAG, dan GGA. Terus untuk yang 2 angka itu ini ada 3 juga gitu ya. Ini ada 3 titik sampel AG, AGA, dan GAA. Terus habis itu yang 3 titik sampel itu ada yang 3 angka, ada 1 titik sampel gitu maksudnya ini, yaitu AAA. Sehingga kita tambahkan aja NA-nya, yaitu 1 tambah 3 tambah 3. Jadi ada 7 NA-nya, atau yang diharapkan itu banyaknya ada 7. Dari munculnya 3 angka, 2 angka, dan 1 angka kita tambahkan 1 tambah 3 tambah 3, yaitu 7. Sehingga dengan mudahnya kita cari nilai peluangnya
yaitu 7/8. NS-nya 8 ya, karena 3 buah uang logam dilambungkan bersama-sama sebanyak sekali gitu. Jadi peluang munculnya paling sedikit satu angka pada pelemparan 3 uang logam yang dilambungkan bersama-sama yaitu 7/8. Nah, contoh selanjutnya nih, dalam sebuah kantong berisi kelereng yang homogen, terdapat kelereng berwarna merah 6 buah, berwarna biru 9 buah, berwarna kuning 10 buah. Dari kantong tersebut akan diambil 2 buah kelereng satu-satu secara acak. Jika pengambilan pertama kelereng yang terambil adalah berwarna kuning dan tidak dikembalikan lagi, peluang pengambilan kedua diperoleh kelereng kuning adalah titik-titik. Nah, kita jawab. Jadi tadi satu kantong ada 6 merah, 9 biru, 10 kuning. Nah, ini akan diambil 2 kelereng secara acak, tapi 2 kali pengambilan ya. Pengambilan pertama itu sudah terambil kuning, 1 kuning dan tidak dikembalikan lagi. Pertanyaannya adalah peluang terambil kelereng kuning pada pengambilan kedua. Nah, seperti yang kita tahu, kita cari dulu yang namanya NS ya. NS-nya itu seperti yang kita tahu itu di sini kita tambahkan dari 6 tambah 9 tambah 10 itu ada 25, tapi sudah terambil 1, jadi NS-nya bukan 25 lagi tapi 24 ya yang kita pakai. Kemudian untuk NA-nya itu kita mau pengambilan kedua yang terambil kuning lagi, tapi kuningnya sudah diambil pada pengambilan pertama. Jadi yang tadinya 10 itu kita kurangi juga 1 ya. Kita kurangi 1, jadi tinggal NA-nya atau kejadian yang diharapkan itu tinggal 9 gitu ya. Sehingga peluang kejadiannya itu adalah peluang munculnya, terambilnya kelereng kuning gitu ya pada pengambilan kedua adalah 9/24 kayak gitu. Nah, itu tadi gitu ya contoh. Dan ini masih ada satu lagi. 2 buah dadu dilambungkan bersama-sama sekali. Peluang muncul mata dadu berjumlah lebih dari 8. Kita cek di sini. 2 buah dadu bersama-sama dilempar sekali gitu. Tentu NS-nya adalah 36 gitu. Udah kita pelajari di ruang sampel dan titik sampel. Dan yang ditanyakan muncul mata dadu berjumlah lebih dari 8, berarti boleh jumlah 2 mata dadu itu 9, 9, 10, 11, 12 kayak gitu, karena lebih dari 8. Nah, kita cari ini tabelnya ini harusnya kalian punya ya, kalian buat gitu ya pada materi ruang sampel dan titik sampel gitu ya, yang menghasilkan 9 ketika dijumlahkan tentunya 63, 54 dan 45 sama 36. Terus 64, 55, 46 ini menghasilkan 10, 65 56 menghasilkan 11, 66 menghasilkan 12 ya, sehingga semuanya banyaknya kejadian yang diharapkan ini ada 10 gitu ya. Sehingga dengan mudah kita cari nilai peluangnya adalah 10/36. Jadi peluang muncul mata dadu berjumlah lebih dari 8 pada pelemparan 2 buah uang dadu secara bersama-sama sekali gitu adalah 10/36. Oke, itu tadi contoh-contoh soalnya gitu ya. Sekarang ada yang namanya latihan seperti biasa. Ini latihan pertama, ini latihan kedua, ini latihan ketiga, latihan keempat, latihan kelima. Oke, 5 aja gitu ya. Dan seperti biasa sumber belajarnya ini diambil dari buku Ekspres UN SMP MTS Matematika tahun 2019 terbitan Erlangga, hak ciptanya tahun 2018. Oke. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe gitu ya. Jaga kesehatan, stay at home. Jangan lupa pakai masker kalau mau keluar rumah. Makan makanan yang bergizi, pokoknya sehat selalu gitu ya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian materi ataupun kesalahan kata. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.